Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja seperti yang kalian lihat di judul video ini atau mungkin di thumbnail sih gitu ya. Kalian pasti udah bisa baca dan bisa lihat kira-kira gue mau ngomongin apa. Jadi hari ini gue akan ngomongin sebuah filter gitu. Nggak sebuah sih, karena ini ada dua filter ya. Tapi sebenarnya ini filter yang sama, cuman beda apa ya, beda spek gitu bisa dibilang. Jadi gue akan ngomongin dua filter ini. Jadi ini adalah filter ND filter. Jadi yang di tangan gue ini adalah ND filter dari merek KC. Ya sebenarnya ND filter banyak ya, ada macam-macam lah mereknya gitu. Mau yang murah, mau yang mahal, tapi just make sure aja kalau beli filter biasanya jangan yang murah-murah banget, karena selain kualitasnya biasanya kurang bagus gitu ya. Lalu yang berikutnya ada yang paling parah biasanya color cast. Jadi warna suka berubah gitu. Jadi bisa jadi foto kalian atau video kalian tuh rada kehijauan, rada kekuningan gitu. Jadi kalau gue pribadi mungkin gue juga nggak beli yang paling mahal gitu, tapi setidaknya jangan yang murah-murah banget. Karena color cast tuh ganggu gitu, rese gitu ya. Walaupun kalian bisa perbaiki di editing, tapi ya berarti kan workflow kita nambah lagi gitu. Jadi hari ini gue akan ngomongin dua buah filter ND dari merek KC ini, yaitu filter ND64 dan ND1000. Tapi sebelum gue lanjutin videonya, seperti biasa disclaimer dulu. Di sini gue bukan seorang profesional, di sini gue cuma seorang penghobi aja. Lalu disclaimer yang kedua, produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi dua filter ini gue beli dengan uang gue pribadi. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, boleh loh di subscribe dulu. Jadi kenapa gue ngomongin filter ND hari ini? Jadi mungkin video ini tuh lebih cocok buat kalian yang mungkin baru belajar fotografi atau videografi, atau nggak belajar banget tapi mulai hobi gitu ya, mulai hobi fotografi dan videografi gitu. Ini belajar dari pengalaman gue aja. Gue sendiri gue belajar fotografi dulu zaman gue kuliah, mungkin tahun 2004-2005, lama banget ya. Gue baru sadar setelah gue hitung 2000, anggaplah 2005 gitu ya. 2005, 18 tahun yang lalu men. Pertama kali gue megang kamera tuh mungkin ya 18 tahun yang lalu gitu. Jadi ya belajar dari pengalaman gue dulu awal-awal gitu ya. Biasanya yang baru hobi fotografi atau sekarang videografi yang ngetren gitu ya. Kalau dulu tuh jarang, karena videografi itu kameranya rada susah diakses, dalam artian mahal. Karena dulu digital SLR itu ya, zaman-zaman digital SLR baru muncul, itu jarang yang ada fitur videonya gitu. Biasanya cuman buat foto doang. Kalaupun ada tuh lebih kayak video-video 720p gitu-gitu, atau ya ada yang full HD tapi biasanya lebih mahal kameranya, dan speknya pun untuk videonya gitu rada terbatas gitu ya. Jadi ini dulu banget waktu gua awal-awal belajar fotografi ini gitu ya. Biasanya orang-orang yang baru hobi, baru belajar, yang diincar, yang ada di kepalanya itu pasti adalah kamera, body kameranya, lalu lensa gitu ya. Punya lensa kit bawaannya, lalu kepikiran untuk beli lensa tambahan gitu. Lensa tambahan yang mungkin biasanya juga adalah lensa fix 50, nifty 50 biasanya, karena harganya paling murah. Lalu biasanya yang kepikiran berikutnya adalah mau beli tripod. Lalu setelah tripod biasanya orang akan beli ke speedlight gitu ya, flashlight, speedlight, lalu mulai belajarnya ke mulai belajar ke lighting untuk fotografi gitu. Lalu ya ada juga yang mikirin juga soal filter, tapi biasanya filter yang pertama kali dibeli adalah filter UV, karena selain mengurangi ultraviolet juga melindungi lensa gitu. Gue dulu juga pakai filter UV, cuman udah bertahun-tahun ini gue udah nggak pernah, lensa gue udah jarang banget pakai filter UV. Yang suka-suka landscape biasanya nih, filternya itu biasanya yang dibeli pertama pasti CPL atau polarizer, circular polarizer, karena CPL gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah baru kepikiran, yang suka landscape terutama nih, baru kepikiran untuk beli filter ND filter nih. Kalau yang jarang moto landscape, mungkin foto potret gitu-gitu, itu jarang banget kepikiran untuk beli filter ND. Jadi video ini cocok untuk kalian yang lagi kepikiran mau beli filter ND tapi ragu gitu ya. Penting nggak sih filter ND? Atau gunanya apa sih filter ND gitu kan? Karena kalau kita bicara filter ND, terutama yang diameternya besar, lalu density-nya tinggi gitu ya, misalkan kayak ND1000, ND64 gitu. Nah itu kan harganya lumayan gitu.
Kalau dari merek-merek yang lumayan juga gitu ya, bukan yang merek-merek murah banget gitu. Nah, kalian mungkin kepikiran worth it nggak untuk kayak ngeluarin duit sebanyak itu untuk beli filter ini gitu. Walaupun sekarang juga udah ada filter ND yang ini ya, yang bisa diputar-putar tuh, gue lupa namanya apaan. Tapi ini gue yang satuan, jadi langsung ND64 dan ND1000 terpisah gitu ya. Karena gue lebih suka aja yang terpisah gitu. Dan gue rasa gue cuma butuh 2 filter ini untuk ND gitu, ND64 dan ND1000. Lalu kenapa juga ND64 dan ND1000 gitu? Biasanya untuk pemula yang mau beli filter ND pasti pilihannya antara 2 ini, antara ND64 dan ND1000. Di video ini gue akan kasih lihat penggunaan untuk filter ND ini, lalu kayak gimana sih hasilnya dengan filter ND, lalu kenapa gue punya filter ND gitu kan, buat apa sih punya filter ND gitu. Jadi intinya filter ND ini gampangnya aja ya, gampangnya fungsinya adalah mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke kamera kalian gitu. Jadi mengurangi nilai exposure gitu. Nah mungkin kalian kepikiran gini, ya udah buat apa punya filter ND kalau cuma buat ngurangin intensitas cahaya gitu ya kan, bisa kayak mainin shutter speednya atau diafragma atau ISO-nya. Jadi shutter speednya dibikin lebih cepat, diafragmanya lensa itu ditutup ya kan, diperkecil gitu diafragmanya, lalu ISO-nya turunin aja sampai nilai minimal gitu, misalkan 100 gitu, yang banyak dipakai biasanya ISO 100 gitu ya. Tapi akan ada kondisi gitu di mana kita udah set semua itu ke angka yang paling minimal gitu ya, angka yang paling kecil-kecil gitu. Ya enggak sih kalau shutter speed ya perbandingan terbalik ya, dan diafragma perbandingan terbalik gitu. Jadi udah disetting ke minimal, tapi ternyata masih terlalu terang untuk efek yang mau kita ambil gitu, untuk mau kita cari gitu ya, biasanya untuk motion blur. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke contoh fotonya ya. Ini adalah foto yang gua ambil di siang hari ini, tadi siang gitu ya. Ini jam setengah tiga Bali ya, berarti waktu Indonesia Tengah. Kalau di waktu Indonesia Barat berarti ini setengah 2 siang gitu. Dan ini hari ini lagi cerah banget, bahkan nggak ada awan, langitnya tuh flat aja gitu ya, biru ke abu-abuan atau abu-abu ke biru-biruan gitu. Seperti yang kalian lihat di foto ini. Ini hasil fotonya seperti ini. Ini exposure value-nya 0 di kamera ya. Jadi pas di tengah nih udah kayak nggak gue apa-apain, nggak gue edit sama sekali, gue cuma nge-crop doang karena tadi agak miring, jadi agak gue lurusin fotonya. Gue mau bikin airnya rada ngeblur nih, air di ombaknya gitu ya, di pantainya ini agak ngeblur. Kalau kayak gini kan tajam gitu ya, tajam dan freeze gitu, semuanya diem gitu ya, dibekukan secara sempurna lah bisa dibilang gitu pergerakannya. Nah gue bikin ada pergerakan di ombaknya. Lalu yang gue lakukan adalah, nggak mungkin yang bisa gue turunin lagi gitu. Bisa aja sih F-nya gue naikin lagi gitu ya. Jadi F11, F16 diafragmanya. Tapi speednya tetap tidak akan bisa sampai hitungan detik gitu. Pasti masih 1/10 detik mungkin, 1/, ya. Nah gue pengen lebih lambat lagi shutter speednya. Yang gue lakukan adalah dengan filter ND64. Gambar berikutnya adalah dengan filter ND64. Ini settingnya ada di ISO 100, jadi ISO-nya nggak gue rubah. F8, F-nya tetap nggak gue rubah. Jadi ke diafragmanya tuh masih di F8. Tapi speednya, shutter speed yang tadinya 1/500, ND64 itu turun 6 stop. Dan di foto ini gue pakai shutter speednya itu adalah 1/10. Bisa kita lihat, kalian bisa lihat nih di bagian ombaknya, ombak yang dipecah di pantai ya, itu yang di pasir pantai itu mulai terlihat agak ngeblur kan. Ini ingat ya, 2:30 sore di Bali, kondisi cerah banget. Bisa kalian lihat ombaknya itu mulai ngeblur karena ini 1/10 second shutter speednya. Tapi gue ngerasa masih kurang nih, gue pingin lebih ngeblur lagi. Jadi yang gue lakukan adalah dengan mengganti gitu ya, bukan menambah, mengganti filter ND yang gue pakai. Jadi yang gue pakai sekarang filter ND1000. Ini dia. Ini nggak gue edit sama sekali, cuman cropping doang dan ngelurusin foto karena rada miring ke kiri tadi ya gitu foto gue. Tapi ini udah lurus, tapi warna, exposure, brightness, kontras gitu-gitu nggak ada yang gue rubah sama sekali. Ini plek-plekan keluar dari kamera nih. Dan ini masih pakai kamera yang sama, Sony A74, lalu filter lensa Viltrox 20mm f2,8. Lalu ini pakai ND filter 1000, ND1000.
settingan ISO-nya sama, ISO 100, bukaan diafragmanya sama, f8, tapi yang berubah adalah shutter speednya. Sekarang 1,6 detik. Jadi bukan 1 per lagi, tapi udah 1 detik gitu ya. 1,6 detik lebih tepatnya. Bisa kita lihat lebih smooth lagi ombaknya. Ya kan, yang di pantai itu kayak lebih halus lagi gitu. Nah, lalu ada foto yang gue iseng, gue rubah settingannya. Sebenarnya Sony A74 itu ISO-nya bisa gue push turun lagi sampai ke 50. Tapi kenapa gue ngasih contohnya dari tadi tuh pakai ISO 100? Karena mostly biasanya orang akan pakai 100. Jadi ini kayaknya lebih relevan untuk kalian tonton. Tapi anggaplah kamera kalian bisa lebih turun lagi gitu. Ini yang gue lakukan. Ini adalah Sony A74, lensa yang sama, ND1000, tapi ISO-nya gue turunin ke ISO 50. Lalu F-nya yang tadi 8, ini gue naikin ke F16. Bukan dinaikin ya, kalau diafragma tuh kebalik, jadi gue kecilin ke F16. Lalu shutter speednya ini berubah jadi 10 second, bukan 1/10 ya, tapi 10 second. Jadi 10 detik kamera lo tuh kebuka tuh untuk ngambil cahaya, 10 detik kemudian baru ketutup. Bisa kalian lihat ya, berubah banget. Langsung ombaknya tuh halus banget. Pecahan-pecahan yang di batu sana tuh itu berasa halus banget. Mungkin bisa nanti gue zoom ya gitu, biar kalian lihat perbedaannya. Jadi lebih smooth gitu. Nah ini adalah efek yang gue cari gitu dengan ND1000. Lalu kalau kalian tanpa filter ND, gue bisa jamin kalian gak akan bisa dapat gambar kayak gini di siang hari ya. Beda cerita kalau kalian mungkin di blue hour, mungkin sekitar jam 6 sore gitu pas maghrib, atau kalian pagi banget sebelum sunrise, atau pas banget sunrise gitu ya. Kalian bisa pakai speed lambat. Tapi kalau kalian kayak gue, misalkan gue males banget bangun pagi atau males banget keluar sore-sore, gue tuh orangnya lebih beraktivitas di siang hari gitu. Nah, nyari foto kayak gini di siang hari susah, nyari ombak begini kayak bisa bikin smooth gini ya. Nah ini adalah kondisi dimana filter ND akan kepake banget untuk kalian. Nah ini ada contoh lagi berikutnya. Ini beda ini ya, beda angle. Ini sebenarnya spotnya sama, cuman gue geser kamera gue doang. Ini tanpa filter ND, Sony A74, lensa Viltrox 20 mm f2,8. Tanpa filter ND, settingan ISO-nya di 100, lalu bukaan diafragmanya itu ada di f16. Nah ini speednya 1/200, 1/200. Jadi masih terlihat tajam, masih di freeze dengan sempurna gitu ya. Ombaknya kelihatan, detail-detailnya semua. Nah tapi kalian mau bikin yang slow gitu ya, motionnya. Nah ini pakai filter ND64. Kalian bisa lihat di bagian ombaknya terlihat lebih halus ya, udah nggak gitu tajam lagi. Sekarang ada motion ya, ada pergerakan ya. Ini pakai ND64. Settingan ISO-nya sama 1/100, f16 juga 0. Ini shutter speednya 0,4 second, 0,4 detik. Lalu kita rubah lagi ke ND1000. Ini hiraukan aja, ini kebetulan pas gue foto ada orang lewat gitu, satu keluarga lewat kayak lagi liburan main di pantai, jadi ya udah ada ngeblur orang jalan tuh. Jadi ini Sony A74 juga, lensa yang sama 20 Viltrox. Tapi filternya kalau tadi sebelumnya ND64, ini ND1000. Di settingan ISO-nya sama 1/100. Bukan diafragmanya sama f16, tapi jadi 4 second shutter speednya. Shutter speednya 4 second, bukan 1/4 ya, 4 second, 4 detik. Jadi ND1000 itu nurunin exposure kalian sampai 10 stop. Mungkin kalian kepikiran, oke 10 stop gitu kan. Mungkin yang belum begitu paham gitu ya, 10 stop itu jauh banget men. Jadi kalau kalian putar tombol atau wheels kamera kalian untuk nurunin shutter speed gitu ya, 10 stop itu di Sony A74 itu kurang lebih 29 klik atau 30 klik ya, anggap aja rata-rata ya 30 klik gitu. Jadi kalian putar sekali yang bunyi cetek gitu ya, cetik-cetik gitu, satu kali bunyi cetik itu kan berarti satu kali gitu ya. Nah untuk nyampe ke 10 stop itu kalian butuh nurunin sampai 30 kali cetek-cetek itu, puter itu wheels untuk shutter speed kalian. Di Sony A74 itu sampai seingat gue ya, di foto ini gue turunin sampai 29 klik gitu. 29 klik men.
ini beberapa ini sebuah foto yang kurang lebih sama ya. Tapi ini ISO-nya turun ke 50 dengan filter ND 1000 f16 ini jadi 8 second. Jadi gue nurunin ISO dari 100 ke 50, jadi turun 1 stop. Detiknya pun turun 1 stop. Jadi yang tadinya 4 detik jadi 8 detik. Tapi ini udah gue edit. Jadi gue pengen gue edit aja gitu biar lebih menarik aja gitu ya, lebih warnanya lebih pop gitu. Nah, ini sekedar tambahan aja. Ini pakai lensa 85. Ini 85 Viltrox Sony A74. Lalu Viltrox 85 mm. Ini settingannya di ISO 50. Jadi ini pakai ND 1000 juga. ND 1000 ISO 50 f16 ini 15 second. 15 detik. Ini gue foto jam setengah 3 sore. Ya mungkin dari tadi udah foto-foto gitu ya. Mungkin ini sekitar jam 3. Karena gue ingat banget jam 3:15 itu gue udah sampai rumah. Dan hari ini tuh lagi cerah banget. Kalian bisa ngambil foto dengan 15 second, 15 detik di tengah hari bolong bisa dibilang gitu. Ada sih setahu gue yang lebih tinggi lagi gitu ya. Mungkin kalian bisa turun kayak nggak tahu deh, mungkin 12 stop, 15 stop gitu. Tapi itu jarang banget yang jual. Kayaknya gue jarang banget nemu yang jual itu. Seperti yang kalian lihat ini, nanti gue zoom ya. Jadi lihat ombak-ombak yang pecah di batu-batuan ini ya. Itu tuh terlihat jadi kayak kabut gitu. Kalau kalian lihat secara realnya, secara mata gitu ya, pas di foto ini sebenarnya itu kan pecah ombak gitu, tapi ini terlihat malah jadi kayak kabut gitu, jadi kayak dreamy look banget. Ya inilah, ini sebenarnya bisa kalian ambil mungkin kalau kalian ngambil fotonya sore-sore, jadi udah mulai rada gelap gitu ya, kalian harus pakai speed lambat. Tapi ya karena gue males keluar sore-sore, mungkin kalian tipikal kayak gue gitu yang aktifnya tuh beneran di siang hari gitu ya, lagi cerah-cerahnya. Nah ini untuk ngambil foto-foto motion blur kayak gini, kita akan bersahabat dengan filter ND. Lalu yang berikutnya, filter ND ini juga bisa kalian pakai kalau kalian hobinya misalkan video, lebih ke video bukan ke foto ya, lebih ke videografi. Sebentar, gue buka dulu foldernya. Ini gue kasih lihat contoh video yang gue ambil. Ini tanpa filter ND ya. Ini 1/100. Gue rada lupa settingannya, tapi gue selalu kunci di 1/100 f8. Lalu shutter speednya kalau gua rada nggak salah gitu ya, tanpa filter ND ini lumayan gede nih speednya gitu ya, lumayan kenceng gitu ya. Dan ini gue pakai, ini gue record di 4K 30 fps. Jadi 4K 30 frame per second. Nah kalau kalian belajar foto videografi gitu ya, kalian lebih ke videografi, teori shutter speed, teorinya ya, harusnya kan shutter speed itu adalah 2 kali lipatnya FPS. Jadi kalau FPS kalian 30, harusnya shutter speed yang ideal adalah 1/60 gitu ya, 1/60 shutter speed kamera kalian. Tapi kalau di siang hari tentu nggak mungkin gitu. Walaupun settingan F-nya kalian kecilin, diafragmanya, lalu ISO-nya kalian turunin sampai serendah mungkin gitu ya, untuk ngincer 30 frame per second yang idealnya adalah 1/60 shutter speednya, gambar kalian pasti terang banget. Jadi ini shutter speed yang gue pakai ini 1/hampir 1000 kayaknya. Jadi angkanya tuh besar gitu ya, nggak 1/60 gitu, udah lewat jauh banget gitu. Nah gimana caranya video siang-siang, kalian mau videoan siang-siang, tapi shutter speednya itu sesuai dengan teori video gitu ya, yang dimana shutter speed 2 kali lipatnya FPS. Berarti kalau ini 4K 30 frame per second, kalian harus bikin ini shutter speednya 1/60 tanpa bikin video kalian tuh terlalu terang gitu, blow up gitu ya, putih aja gitu, terang banget. Jadi yang gue lakukan adalah gue tambahkan filter ND 1000. Ini dia videonya. Jadi ini dengan semua settingan yang sama, kecuali shutter speed ya. Jadi ISO-nya sama, lensa yang dipakai sama, kamera sama, 4K 30 fps. Settingan ISO-nya sama, lalu diafragmanya sama, tapi pakai ND filter 1000. Shutter speednya gue inget banget karena gue sampai geleng-geleng sendiri. Shutter speed ini ngepas di 1/60. Jadi sesuai dengan teori shutter untuk videografi. Jadi format yang gue pakai adalah 4K 30 frame per second. Shutter speednya pas di 1/60.
Cuman perlu tambahan filter ND 1000. Sedikit tambahan aja tips buat kalian mau beli filter ND atau filter apapun sebenarnya, kecuali UV kayaknya. Biasanya UV itu murah-murah soalnya. Gue jarang pakai UV soalnya. Atau misalkan CPL gitu ya, tapi misalkan ND lah, di kasus di sini adalah gue lagi ngomongin filter ND. Sebuah tipsnya adalah mendingan kalian pakai step up ring. Jadi gini, lensa itu kan diameter lensa, filter size-nya ya, ukuran filternya itu kan beda-beda ya. Contohnya adalah gue lensa 85 Viltrox. Ini dia. Lensa 85 Viltrox ini yang f1.8 ini, 1,8 ini, filter size-nya itu adalah 72 mili. Nah, lensa yang tadi gue pakai buat foto landscape itu Viltrox 20 mili itu, filter size-nya, diameter lensanya itu ada di ukuran 52. Nah, daripada kalian beli dua filter, jadi filternya sama, tapi kalian beli dua ukuran, yang satu 52, yang satu 72, lebih boros kan? Jadi kalian beli satu filter yang ukurannya paling gede, bisa ngikutin paling gede lensa kalian. Kalau gue di sini tadi filter size-nya kan 72. Nah, tapi gue nggak beli 72 karena kebetulan di toko kamera yang biasa gue beli ini ukuran 72-nya kosong. Jadi filter yang gue beli itu ukuran 77. Jadi gue cuma beli satu ukuran aja, 77. Nah, lalu gue beli step up ring 72 ke 77. Ini dia. Ini step up ring. Ini step up ring buat filter dari 72 ke 77. Lalu gue beli lagi step up ring dari 52 ke 77. Jadi gue cukup beli satu filter, satu ukuran yang paling gede. Lensa-lensa gue yang lain gue tinggal beli step up ring yang menyesuaikan filter size-nya mereka dari masing-masing lensa tersebut. Dan ini murah banget. Daripada kalian beli merek KC ini, filter ND KC ini itu harganya 600.000. 500.000 sampai 600.000. Kalau kalian beli dua ukuran udah 1,2 juta. Lalu kalau kalian mau beli ND 64 dan ND 1000 masing-masing dua ukuran, 2,4 juta kalian ngabisin buat beli filter doang. Tapi gue bisa lebih hemat dengan step up ring. Step up ring ini harganya paling cuma 80.000, 50.000 sampai 80.000 tergantung kalian beli di mana gitu ya. Lalu kalian bisa beli juga yang merek KNF nih, gue ada satu merek KNF ini. Nah itu dia 11 in 1 gitu, 11 in 1. Jadi 200 ribuan harganya, tapi kalian dapat step up ring 11 biji dari ukuran paling kecil sampai paling gede, sampai 82 kalau nggak salah ya, dari 77 ke 82 yang terakhir. Itu tips gua kalau kalian mau mulai main-main dengan filter lensa. Kurang lebih begitu aja video gua hari ini. Kalian tadi udah lihat hasil-hasil fotonya ya, dan sedikit penjelasan gua. Gue ingatkan sekali lagi, karena video gua itu tidak pernah pakai skrip, jadi gua hanya membicarakan, ngomongin apa yang ada di kepala gua. Mungkin kadang gue suka skip, suka lupa-lupa. Nah kalian kalau mungkin belum jelas atau masih ada pertanyaan yang mungkin belum sempat gue jelaskan gitu ya, kalian tulis aja di komen. Nanti gue jawab sebisa gue kalau gue bisa jawab. Kalau nggak, gue nggak tahu juga jawabannya ya, nanti kita cari tahu jawabannya sama-sama. Kita Google sama-sama. Oke, kurang lebih gitu aja video gue hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, udah nge-like, udah komen ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terutama untuk kalian yang lagi kepikiran, lagi mikir-mikir untuk beli filter ND. Apakah ini sesuai dengan keinginan kalian, kebutuhan kalian, atau sesuai budget kah? Oke, jadi kurang lebih gitu aja video gue hari ini. Kalau kalian mau nonton video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini ya. Tinggal klik aja seperti biasa. Lalu jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu di channel gue supaya kalian gak ketinggalan video-video gue yang berikutnya. Oke, gue rasa segitu aja hari ini. Thank you banget guys, thank you banget. Lalu kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.